datang di podcast Bedah Buku dan Teater. Mari kita obrolin buku-buku keren seputar seni pertunjukan, khususnya teater dan dramaturgi. Benar sekali. Di sini kami akan membahas buku yang berjudul Dasar-Dasar Dramaturgi karya Djapi Tambadjong. Di sini saya Syafiqah dan di samping saya ada Sadia. Kami akan membahas tuntas buku ini. Betul sekali. Bagi yang belum tahu, dramaturgi bisa dibilang jantungnya pertunjukan teater. Nah, di sini kita akan membahas konsep-konsep dasar mengenai dramaturgi. Baik, di sini kami membahas tentang karakteristik dan juga konflik dan bagaimana penampilan itu layak untuk ditampilkan di depan penonton. Baik, simak saja videonya hingga akhir. Mari kita mulai. Oke, ayo ngomongin soal drama nih. Di dalam buku ini ternyata drama itu juga dikategorikan sebagai sastra juga. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hal itu? Oke, jadi drama ini bisa masuk sastra itu karena dia ini termasuk jenis cerita juga. Nah, cerita itu kan pasti berkaitan dengan sastra. Nah, berdasarkan cerita ini, dia ini bakal dikembangin berdasarkan sastra tuturnya dan sastra lisannya juga. Oh, wah berarti bisa lebih lanjut lagi nggak sih? Apa sih bedanya sastra tutur sama sastra tulis ini? Terus gimana bentuknya kalau dalam sastra drama? Nah, kalau membedakan sastra tutur dan sastra lisan sendiri itu perbedaannya berdasarkan gimana dia ada. Sastra tutur itu dikembangkan berdasarkan budaya di Indonesia dari zaman dahulu, yaitu dari mulut ke mulut ceritanya. Nah, kalau sedangkan sastra tulis ini dikembangkan sejak adanya mesin cetak, di mana sastra ini bisa berkembang dengan cepat dan luas. Wah, berarti drama itu emang berkaitan erat sama sastra gitu ya. Terus ada nggak sih ciri-ciri drama yang bisa bedain sama sastra yang lain? Nah, kalau berdasarkan ciri-cirinya nih, sastra drama ini dia itu punya ciri khas tertentu sama kayak sastra yang lain. Jadi ciri khasnya ini berdasarkan plotnya. Kalau dalam prosa, plot itu ditulis oleh pengarangnya sendiri, gimana nanti karakternya berkembang, gimana alurnya berjalan nantinya. Nah, kalau dalam drama ini, plotnya itu ditentukan oleh aktornya sendiri, gimana dia nanti meranin karakter yang diperankan. Oh begitu, jadi walaupun nggak ada narasi yang panjang, tapi drama itu tetap ada cara sendiri buat ngehidupin ceritanya sendiri gitu ya. Nah, terus kalau diulik lebih dalam lagi nih, apa aja sih unsur dasar yang membentuk drama itu sendiri? Kalau berdasarkan unsur dasarnya sendiri, drama itu dibagi menjadi 3. Yang pertama isi dramanya, terus bentuk dramanya, dan kerangka dramanya. Jadi yang pertama ada isi drama. Isi drama ini isinya itu premis, terus sama tema. Premis sendiri itu ide utama dari sebuah drama. Nah, sedangkan tema ini eksekusi dari premisnya itu. Nah, yang kedua bentuk drama. Bentuk drama itu dibagi menjadi 3. Yang pertama modus bahasa, modus aliran, dan modus sajian. Terus yang ketiga itu kerangka drama, itu ada plot, karakter, dan gimana alurnya nanti berkembang. Wah gitu. Jadi drama itu cukup kompleks juga ya. Iya. Dan ternyata nggak cuma sebagai seni pertunjukan, tapi juga ada unsur sastra di dalamnya. Oke, selanjutnya mari kita ke bab selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke inti pembahasan di buku Dasar-Dasar Dramaturgi karya Djapi Tambadjong. Nah, untuk menurut kamu, apa yang bikin drama punya keunikan dibanding seni yang lain? Oke, jadi di dalam buku tersebut itu menjelaskan bahwa pandangan terhadap drama itu selalu berubah dari zaman ke zaman. Nah, drama itu mencerminkan nilai estetika yang berbeda begitu. Misal dari contoh Aristoteles itu menganggap bahwa seni sebagai penciptaan keindahan dan sesuatu yang bermanfaat. Nah, sementara itu kalau seni modern dia itu lebih bebas dalam bereksperimen dan bisa menantang norma-norma. Gitu. Wah, kalau begitu, terus ada pembahasan soal seni sebagai alat ekspresi yang dibagi jadi 3 corak utama.
Apa aja sih itu? Bisa jelasin apa bedanya? Ya betul, jadi ada 3 corak utama. Yang pertama ada seni sakral, jadi berkaitan dengan keagamaan dan ritual atau kepercayaan, seperti upacara ngunduh di Jawa begitu. Selanjutnya ada seni sekuler yang lebih bebas dan tidak terikat dengan keagamaan. Dan dia itu fokus pada nilai keestetikan serta kemanusiaan. Contohnya itu dalam drama sosial yang mengangkat realitas kaum marginal. Dan yang terakhir ada seni ateis. Ini lebih terkait dengan pemikiran filosofis yang menolak keberadaan Tuhan. Jadi seperti karya-karya Sartre begitu. Wih, menarik juga ya. Nah, terus bagian yang membahas seni itu muncul dari dorongan manusia terhadap keindahan. Itu namanya proses ejawantah seni kan ya? Iya betul. Itu gimana sih sebenarnya? Jadi ejawantah seni itu adalah proses mewujudkan dorongan terhadap keindahan dalam bentuk seni. Jadi ketika seseorang melihat atau merasakan sesuatu yang indah, dia itu terdorong untuk mengekspresikannya melalui berbagai medium seni begitu. Oke. Nah, untuk kalau ngomongin teater juga, dijelaskan perkembangan teater dari zaman ke zaman. Bisa kasih gambaran singkat tentang itu? Oke, jadi perkembangan teater itu bisa dibagi beberapa kurun waktu. Yang pertama di zaman Yunani kuno. Nah, di zaman Yunani kuno itu teater masih terkait dengan ritual keagamaan. Lalu pada zaman Renaissance itu berkembang pesat dengan hadirnya Shakespeare. Terus kemudian pada era modern barulah muncul berbagai aliran baru seperti realisme dan teater absurd. Nah, kalau di Indonesia sendiri teater berkembang dari bentuk tradisional seperti wayang wong hingga pada teater modern itu mulai serius setelah kemerdekaan gitu. Wow, pembahasannya menarik banget ya. Untuk itu nantikan pembahasan selanjutnya. Kembali lagi di Behind the Drama. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang seru nih, yaitu tentang drama teater. Bukan soal aktor atau aktrisnya, melainkan orang di balik layar yang menjadi pemimpin sebuah drama. Nah, siapa lagi kalau bukan sang sutradara. Nah, buat bahas topik ini kita sudah kedatangan Yasmin sebagai narasumber kali ini. Wow, senang bertemu dengan kalian. Ya. Oke, kita langsung aja. Kan kebanyakan orang tuh berpikir kalau sutradara itu cuma ngatur aktor di panggung. Padahal sebenarnya tugasnya pasti lebih kompleks kan? Iya, betul banget. Jadi sutradara itu bisa dibilang pemimpin dalam sebuah teater. Dia yang mengatur segala aspek dalam pertunjukan, dari pemilihan naskah sampai bagaimana semua elemen dalam produksi teater itu menyatu menjadi satu kesatuan yang harmoni. Nah, ngomong-ngomong soal pemimpin, apa sih yang bikin sutradara bisa dianggap sebagai pemimpin yang baik? Ya, pertama itu ada visi. Sutradara itu harus tahu betul tujuan dari pementasan yang ia garap. Selain itu, dia juga harus punya keterampilan teknis, mulai dari memahami naskah, mengarahkan aktor, hingga bekerja sama dengan tim produksi seperti penata rias, penata panggung, ataupun penata cahaya. Apa saja yang menjadi tanggung jawab seorang sutradara? Ya, tanggung jawabnya di dalam sini tuh ada dua macam. Yang pertama ada tanggung jawab teknis, yang mana ini berpikir tentang kerja, yang artinya bertanggung jawab terhadap segala hal yang dibuatnya sebagai karya seni, meliputi pemilihan naskah, menentukan pokok penafsiran, memilih pemain, bekerja dengan staf, melatih pemain, dan mengkoordinasi seluruhnya. Yang kedua ada tanggung jawab moral, yang mana sutradara harus sadar kalau seni itu bukan dogma, makanya dia harus siap mempertanggungjawabkan setiap karya yang dia buat. Wah, keren ya. Terakhir nih, kalau ada yang mau jadi sutradara, apa sih yang paling penting yang harus mereka pelajari dulu? Yang utama tentunya kita harus memahami seni peran, manajemen teater, dan tentu saja punya wawasan luas tentang seni rupa dan filosofi seni, karena semua itu berperan dalam menciptakan pertunjukan yang punya makna. Dan kita kali ini buat yang dengerin, semoga makin paham tentang peran penting sutradara dalam teater.
Terima kasih Yasmin buat hari ini. Semoga sampai jumpa di episode Behind the Drama berikutnya. Hari ini kita bakal ngobrolin tentang aktor nih. Nah, buat bahas topik ini kita udah kedatangan Ari sebagai narasumber. Langsung aja ya, biar nggak penasaran. Menurut kamu sebenarnya aktor itu apa sih? Jadi aktor itu adalah seseorang yang menghidupkan karakter dalam pertunjukan drama. Mereka itu nggak cuma baca dialog aja, tapi harus menjiwai gitu perannya. Terus uniknya itu nggak kayak penulis atau pelukis yang bisa lihat hasil karyanya. Sedangkan aktor itu nggak bisa menonton dirinya sendiri saat tampil. Dan aktor ini sangat mengandalkan penonton untuk menilai aktingnya itu sudah bagus atau belum, seperti itu. Kalau gitu, biar aktingnya bagus, aktor tuh butuh apa aja sih? Nah, seorang aktor itu butuh yang namanya tenaga dalam diri yang terdiri dari beberapa hal penting, misalnya itu tubuh yang lentur. Tubuh yang lentur itu supaya aktor itu bisa bergerak dengan bebas dan tidak kaku di panggung. Yang kedua itu panca indera yang kuat. Nah, aktornya harus bisa menangkap detail kecil supaya aktingnya itu terlihat lebih natural. Dan yang ketiga itu akal yang tajam. Aktor itu juga harus mengerti karakter yang akan dimainkan, gak sekedar asal-asalan aja. Terus yang keempat itu hati yang sensitif supaya aktor bisa menampilkan emosi yang nyata itu biar nggak kelihatan di buat itu harus hatinya itu harus sensitif gitu. Terus yang kelima itu imajinasi yang luas. Terkadang aktor itu harus menghadapi situasi yang belum pernah mereka alami. Jadi imajinasi aktor itu harus luas. Ini yang keenam tuh vokal yang kuat ya. Nah di sini tuh artikulasi dan intonasi seorang aktor tuh harus jelas, harus kuat gitu biar suaranya itu terdengar jelas di telinga penonton. Jadi, kalau cuma modal wajah cakep atau hafal skrip aja nggak cukup. Iya betul banget, karena acting tuh nggak cuma modal tampil doang ya di depan kamera, tapi juga tentang bagaimana kita bisa menghidupkan karakter yang kita perankan. Terus makanya itu aktor itu juga harus sering latihan dan mendalami perannya dalam saat pertunjukan. Yang terakhir nih, apa aja yang harus diperhatikan biar actingnya itu bagus? Sebenarnya ada empat prinsip penting dalam acting. Yang pertama itu yang pengendalian diri, di mana aktor itu harus dapat mengendalikan dirinya dalam berekspresi. Terus yang kedua itu keutuhan karakter. Nah, acting itu harus sesuai dengan cerita dan arahan sutradara. Yang ketiga itu perhatian ekspresi. Aktor itu nggak boleh terlalu lebay, tapi juga nggak boleh terlalu datar. Harus pas pokoknya dan kayak terlihat lebih natural. Yang keempat itu adalah pendalaman peran. Aktor itu benar-benar harus memahami karakter yang akan diperankan. Seperti itu. Oke, makasih banget nih buat Arin yang udah sharing di podcast ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah dengerin. Semoga bisa menambah pengetahuan kita terkait aktor ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, podcast kali ini kita akan membahas tentang apa itu estetika. Di sini saya bersama Ainul ya akan membahas tentang estetika. Oke, langsung saja. Apa sih yang dimaksud dengan estetika itu? Lalu apakah estetika itu bukan hanya menilai sesuatu dari visualnya saja? Estetik itu merujuk pada pemahaman dan pandangan tentang keindahan yang tidak hanya terbatas pada aspek visualnya saja, tapi juga pada pengalaman pribadi seseorang terkait sesuatu yang dianggap indah. Jadi estetik itu lebih mengarah pada seseorang merasakan, menilai, dan menghayati sebuah keindahan dalam berbagai bentuk seni maupun kehidupan.
dapat mengubah cara seseorang dalam memandang dunia gitu. Melalui pengalaman estetik, seseorang dapat memperluas pandangan dan pemahamannya tentang kehidupan. Melalui seni dasar yaitu seperti seni rupa patung dan lukisan, dan seni kecil seperti kerajinan tangan yang dapat berguna untuk dipakai, seperti selendang, sarung. Keindahan-keindahan ini dapat mengubah cara pandang seseorang terhadap dunia, sehingga membuat seseorang itu lebih memahami dan menghargai keindahan itu dalam berbagai bentuk. Oke, lalu bagaimana kita itu bisa menilai keindahan tersebut? Apakah kita itu harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai seni atau mengenai seni dan estetika? Tentu saja kita harus memiliki pengetahuan yang luas agar kita dapat mengetahui bagaimana keindahan itu, konsep keindahan itu dengan lebih objektif lagi. Dalam penilaian tersebut dapat menggunakan dua konsep, yaitu seni muazzam dan mubazir. Seni muazzam bukan hanya keindahannya saja yang ditonjolkan, namun manfaat dan kegunaannya. Dan seni yang mubazir itu adalah fisiknya itu nampak sebagai seni, tetapi pendalamannya kosong, tidak ada bobotnya. Oke, seperti itu. Oke, terakhir nih, agar kita dapat memahami lebih dalam lagi terkait estetik ini, bisa dijelaskan sejarah estetik itu bagaimana ya? Sejarah estetik itu ada 6 bagian. Yang pertama itu estetik klasik. Pada zaman Yunani ada dua nama yang menyinari estetik, itu Plato dan Aristoteles. Plato ini mengatakan keistimewaan keindahan itu adalah relatif. Semua karya seni adalah imitasi dari wujud bandawi. Namun Aristoteles bertolak belakang dengan pernyataan tersebut. Dan yang kedua itu estetik abad tengah. Pada abad ini diwarnai oleh corak pikiran teologis Katolik, yaitu Katolik awal. Dan yang ketiga itu Renaissance. Abad ini bersamaan dengan meluasnya tema kemanusiaan di Italia dan berkembang luas pada abad ke-14 di utara seperti Spanyol, Inggris, dan Belanda. Dan yang keempat itu awal modern. Pola humanisme yang merumuskan akal sebagai suatu posisi potensi rohani yang paling ujung, menyebabkan timbulnya pikiran-pikiran kaum rasionalisme yang mendukung. Dan yang kelima itu estetik modern. Pada abad ke-20 tentang estetik, Barth mengatakan keindahan bukanlah imitasi platonis, melainkan Tuhan itu adalah pola dari segala keindahan. Dan yang keenam itu kontemporer, tumbuh dari pembaruan tata abad ke-19. Pembukanya yaitu Crouch. Teori estetik Crouch mengkaji sistem filsafat idealisme bahwa estetik itu pengetahuan yang intuitif. Oke, jadi kesimpulannya itu adalah estetik itu adalah ilmu yang mempelajari keindahan yang tidak luput dari lingkungan kita sehari-hari, dan estetik juga mengajarkan kita bagaimana dalam sebuah seni itu dapat berpengaruh bagi kita. Oke, ya, ternyata setelah dijelaskan, ternyata sejarah estetika itu sangat panjang ya. Oke, terima kasih karena sudah bergabung dengan kami. Semoga pembahasan tentang estetika ini dapat disimak dan juga dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Jadi di sini kita bakal bahas tentang kritik seni ini. Nah, dari buku dasar-dasar dramaturgi ini, kritik seni itu apa sih? Oke, dalam buku dasar-dasar dramaturgi karya Djati Tambajong ini ada satu tokoh yang mengatakan, yaitu Ami Golden. Itu tuh mengatakan bahwa kritik seni adalah uraian, penjelasan, dan juga penentuan terhadap karya-karya seni tersebut. Lalu saya simpulkan bahwa ternyata kritik sastra ini tidak jauh-jauh terhadap seni ataupun drama gitu. Jadi kritik seni itu sangat
sangat berdekatan terhadap karya-karya seni tersebut. Oh, jadi kayak gitu ya. Iya. Terus kenapa sih ada yang bilang kalau kritik ini adalah musuh buat seniman? Oke, di sini itu tertulis bahwa seringkali kritik itu menjadi musuh bagi seniman. Karena apa? Karena mungkin ada beberapa kritikus gitu ya yang menulis kritik dengan sangat menohok gitu, membuat seniman itu kadang cemas atau geram. Bahkan dikatakan dalam buku ini itu seniman itu sampai marah-marah gitu, sampai mencak-mencak gitu, seperti itu. Juga ini tuh dikatakan ya, sebentar di sini. Ini tuh mengatakan bahwa memang celaka seniman-seniman yang dikritik sebegitu rupa seperti itu. Namun ada beberapa fungsi gitu dari kritik seni tersebut, yaitu menyatukan antara seni dengan halayak dan juga seni dengan seniman seperti itu. Di sini itu kritik itu nggak selamanya yang menohok seperti itu. Di sini juga ada kritik. Di sini juga ada kritik yang berisi apresiasi, di mana kritikus ini mengapresiasi karya dari seniman tersebut. Ada juga kritik yang seperti evaluasi gitu ya, bagaimana kritikus ini mengevaluasi karya-karya yang dihasilkan oleh para seniman tersebut. Jadi gitu ya. Iya. Jadi bisa disimpulkan kalau kritik seni itu bisa jadi musuh atau bisa Iya. jadi teman bagi seniman sendiri ya. Iya, betul sekali. Nah, juga kritik ini nggak selamanya itu cuman mencibir karya para Iya. seniman gitu ya. Jadi seperti yang udah dikatakan tadi, macam-macam kritik ini ada 3 sesuai tempatnya juga ya. Iya, betul sekali. Oke. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Kembali lagi dengan kami. Oke, kalian sudah selesai membahas atau mendengarkan buku ini nih. Jadi, Oke, semoga kalian yang mendengarkan dapat mengambil pelajaran dan juga dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari podcast kami, Behind the Skin. Sampai jumpa. dan